Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi teori fungsional dalam perubahan sosial. Sebelum itu, teori ini sudah masuk dalam klasifikasi kedua yang berdasarkan sebab akibatnya. Jadi, asumsi teori fungsional ini mengatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berperan dalam masyarakat. Jadi, menurut teori ini, perubahan sosial akan berdampak pada sistem sosialnya. Di sini ada kata kuncinya yaitu saling berhubungan dan fungsi yang berperan dalam masyarakat. Jadi, tiap masyarakat ini mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Mereka saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Contohnya yaitu keberadaan panti asuhan yang berperan penting menggantikan dan melengkapi peran orang tua bagi anak yatim piatu, yang juga berperan aktif untuk merawat, menyediakan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan yang lainnya, dan juga perawatan kesehatan dan perlindungan. Panti asuhan juga dapat memberikan dorongan emosional dan sosial dan kesempatan untuk mobilitas sosial melalui pendidikan bagi anak yatim piatu. Jadi, panti asuhan di sini mengambil alih lembaga orang tua atau keluarga pada anak yatim piatu. Jadi intinya masyarakat itu memang sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian atau komponen yang saling melengkapi. Perubahan sosial juga tidak akan berdampak buruk ketika fungsi sosial tersebut tetap saling melengkapi dan menjaga keseimbangan di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, teori fungsional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Target Parson, menyatakan bahwa masyarakat adalah bagian-bagian yang saling berhubungan atau berkaitan antara satu sama lain. Dianalogikan bahwa masyarakat ini seperti struktur tubuh manusia. Ada kepala, pundak, tangan, badan, kaki, dan lainnya. Ketika kita ingin berjalan, maka kita butuh kaki, dan ketika kita ingin memegang atau menulis, maka kita butuh tangan. Intinya, semua anggota tubuh ini ada fungsi dan keterkaitan untuk bisa bertahan hidup dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan Parson memberikan 4 fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat atau setiap sistem sosial agar dapat berkembang, yakni agil, A. Adaptation, G. Goals attainment, I. Integration, dan L. Latency. Jadi, adaptation di sini artinya harus mengadaptasikan dengan lingkungan yang ada, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian, begitu. Terus, goal attainment, yaitu proses menerjemahkan tujuan sistem yang lebih besar atau proses pencapaian tujuan. Dan integration, itu dalam masyarakat pasti ada suatu kesepakatan yang disepakati bersama, misalnya hukum, norma, aturan, nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi di integration ini adalah kesepakatan yang disepakati bersama dalam masyarakat tersebut. Terakhir, latensi. Setelah tadi sudah beradaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, maka bagaimana hal-hal yang sudah ada kita jaga di tengah masyarakat, maka itulah yang disebut dengan pemeliharaan pola atau latensi. Jadi intinya latensi di sini adalah tentang bagaimana cara kita untuk menjaga hal-hal yang sudah ada dalam masyarakat. Untuk lebih memahami dengan konsep agil ini, jadi saya akan memberikan contohnya, yaitu di kelas saya 12-8, yang awalnya tidak mengenal satu sama lain, berasal dari sekolah yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, dan masih banyak lagi. Kemudian kami disatukan karena jurusan yang sama, dan akan selalu bertemu dari Senin hingga Jumat. Maka untuk dapat menjalani kehidupan lebih baik itu, kami kemudian beradaptasi dalam lingkungan yang ada, dan berusaha mengenal satu sama lain. Itu termasuk dalam adaptation. Yang kedua yaitu goal achievement. Dari bersama-sama di kelas ini tentu tujuan saya dan teman-teman saya sama, yakni lulus tepat waktu dan wisuda bersama-sama. Kemudian yang ketiga, integration atau kesepakatan. Jadi menyetujui segala aturan yang telah diberlakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu latensi. Kami berusaha menjaga konsisten serta bertahan meski terkadang ada rasa menyerah, terlalu banyak tugas, tapi kami harus terus berusaha untuk bisa lulus tepat waktu dan wisuda bersama-sama sesuai dengan goal achievement tadi.
Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan ini tidak ada sisi yang tidak berfungsi atau tidak dijalankan atau bahkan tidak dianggap penting. Karena 4 konsep agil ini sudah ada porsinya masing-masing, sehingga apabila satu saja tidak dijalankan, maka fungsi lainnya tidak akan berjalan sesuai harapan. Yang kedua, menurut William F. Ogburn. Menurut William F. Ogburn, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Jadi, unsur yang satu ini maju terus, sedangkan unsur yang satunya tidak bisa mengikuti, yang berakhir pada disfungsional. Ogburn melihat bahwa kebudayaan, material yang dipicu oleh perkembangan teknologi merupakan faktor utama senjangan budaya. Contohnya, perkembangan teknologi seperti handphone, laptop, komputer yang semakin canggih mengubah cara individu atau masyarakat berinteraksi. Dengan perkembangan teknologi ini bisa berinteraksi dari jarak jauh, entah itu dari handphone atau yang lainnya. Sedangkan nilai-nilai norma tradisional masih awam tentang perkembangan teknologi, yang juga bisa menyebabkan konflik antar generasi atau masalah dalam hubungan interpersonal, yang pada akhirnya mengharuskan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut, supaya perkembangan teknologi itu tidak disfungsional. Dengan hal itu juga bisa menjaga keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Teori fungsional menurut William F. Ogburn berfokus pada bagaimana perubahan dalam satu bagian masyarakat seperti teknologi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hingga bagian-bagian lain beradaptasi. Konsep cultural lag menunjukkan bahwa adaptasi budaya dan institusi sosial seringkali tertinggal di belakang perubahan teknologi, menyebabkan ketegangan sosial hingga keseimbangan baru tercapai. Ini menekankan pentingnya keselarasan antara berbagai aspek masyarakat untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan teori fungsional dalam memandang perubahan sosial. Yang pertama, teori fungsional cenderung memaksakan masyarakat dalam keadaan harmonis dan stabil hingga cenderung menghindari suatu konflik. Ya, teori fungsional dalam sosiologi berpendapat bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju keadaan yang harmonis dan stabil. Para fungsionalis percaya bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, teori ini sering menghindari konflik karena dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas dan harmoni masyarakat. Namun, kritik terhadap teori ini menyatakan bahwa ia mengabaikan atau meremehkan peran konflik dalam perubahan sosial dan seringkali tidak cukup memperhitungkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Yang kedua, teori fungsional cenderung mempertahankan segala peraturan yang ada dalam sebuah masyarakat. Teori fungsional sering dikritik karena dianggap terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama perubahan yang berasal dari luar. Para fungsionalis cenderung melihat masyarakat sebagai sistem yang saling terkait dan stabil, sehingga cenderung menekankan pentingnya keseimbangan dan ketertiban. Akibatnya, mereka seringkali kurang responsif terhadap perubahan eksternal yang dapat mengguncang keseimbangan tersebut. Teori ini juga cenderung kurang memberikan perhatian pada dinamika kekuasaan dan konflik yang dapat memicu perubahan sosial. Kritik ini datang dari perspektif lain, seperti teori konflik yang lebih menekankan pada peran ketegangan dan perjuangan dalam mendorong perubahan sosial. Yang ketiga, teori fungsional terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama yang berasal dari luar. Teori fungsional sering dikritik karena dianggap terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama perubahan yang berasal dari luar. Para fungsionalis cenderung melihat masyarakat sebagai sistem yang saling terkait dan stabil, sehingga cenderung menekankan pentingnya keseimbangan dan ketertiban. Akibatnya, mereka seringkali kurang responsif terhadap perubahan eksternal yang dapat mengguncang keseimbangan tersebut. Teori ini juga cenderung kurang memberikan perhatian pada dinamika kekuasaan dan konflik yang dapat memicu perubahan sosial. Kritik ini datang dari perspektif lain, seperti teori konflik yang lebih menekankan pada peran ketegangan dan perjuangan dalam mendorong perubahan sosial. Thank you all for watching this here video.